Mari kita mulai renungan pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini, kesempatan-kesempatan baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau lakukan pada kami selama ini. Kau berikan kami kesempatan satu hari lagi Yesus. Terima kasih untuk bisa mengucapkan syukur untuk semua hal yang telah Engkau lakukan Yesus pada hidup kami Tuhan, dari kami lahir sampai hari ini, untuk kami bisa Yesus mengucapkan permohonan ampun atas semua kesalahan yang telah kami lakukan dari dahulu kala sampai hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan satu hari lagi Tuhan, untuk kami bisa melakukan apapun Tuhan, untuk mendatangkan sukacita Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagimu, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buka jiwa dan roh hati kami Yesus, biarlah setiap perkataanmu hari ini Tuhan masuk dalam jiwa roh hati kami Yesus, bertumbuh, berakar, kuat, berbuah lebat, dan menjadi berkat bagi siapapun sampai ke ujung bumi Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Pasukan malaikat-Mu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau lakukan kepada kami. Terima kasih Kau benar-benar nyata, berada Yesus kepada kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah pakai hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu Tuhan melalui para pendeta-Mu Tuhan dari berbagai negara. Terima kasih Yesus. Kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama, Di Hadapan Tahta Kudus-Mu. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersyukur menyembah-Mu. Persembahan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Amin ya, amin. Terima kasih kepada Tuhan kita ya, yang benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kita. Tidak berhentinya kita seharusnya bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan dari zaman dahulu kala. Tuhan sudah banyak berbuat, banyak melakukan banyak hal melalui orang-orang yang dipilihnya. Dicatat di buku Taurat, banyak kitab, sampai Injil, sampai hari ini Tuhan masih bekerja di dalam hidup umat manusia. Terima kasih ya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita akan membaca satu perikop dari ini ya, dari Markus. Kita ambil dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Judul perikopnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Markus juga menulis juga. Ini di Markus 1 ayat 29.
Judul perikopnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ditulis juga di Lukas. Lukas juga menulis. Di Lukas ditulis di pasal 4 ayat 38 sampai 41. Kita akan baca yang pertama ya di Matius. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang. Yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi banyak orang yang disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi dari cerita-cerita yang ditulis oleh Markus, Matius sama Lukas, masih banyak cerita yang sebenarnya ada. Banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan baca di Markus 1 ayat 29, judul perikopnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sama judulnya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Jadi setan-setan tidak diizinkan Tuhan Yesus berbicara. Karena apa? Setan-setan itu mengenal dia. Setan-setan itu siapa? Pernah diceritakan ya. Jadi para malaikat yang memberontak ya kepada Tuhan. Mereka mengenal Tuhan Yesus karena ya Tuhan Yesus ya Tuhan ya. Ini kita ambil yang dari Lukas, kita baca dari Lukas. Lukas juga mencatat di sini judulnya, kalau di Matius disebut Petrus, kalau di Markus disebut Simon, kalau Lukas lebih lengkap ya, menyebut nama lengkapnya Simon Petrus. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Jadi kalau di sini orang-orang itu setan-setan yang ada yang orang-orang kerasukan itu setannya pada teriak, "Engkau adalah anak Allah." Jadi saat mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi orang-orang yang kerasukan setan itu setan-setannya berteriak, "Engkau adalah anak Allah," gitu. Mereka mengenal Tuhan. Ini salah satu hal yang benar-benar benar-benar luar biasa, yang benar-benar pernyataan yang bukan dari manusia, yang keluar dari mulut
setan-setan yang merasuki apa namanya orang-orang ya. Orang-orang itu setannya keluar dan mereka berteriak, engkau adalah anak Allah, dan Tuhan apa namanya menghadik mereka agar tidak berbicara. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan mereka berbicara karena setan-setan itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi apa namanya setan itu kesaksian ya. Mereka diusir oleh apa namanya anak Allah, Tuhan yang apa namanya pemilik dunia ini. Jadi mereka tahu. Ini kita ini ya akan menggarisbawahi di tulisan Matius ayat pas yang ayat 8 kita pasal 8 kita garis bawahi ayat yang 17. Di sini Matius menulis yang tidak ditulis ini ya yang tidak ditulis oleh Matius atau yang tidak ditulis oleh Markus atau Lukas, maaf. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius menulis perkataan ini ya. Jadi nubuatan Nabi Yesaya tergenapi di pasal ini saat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, saat Tuhan Yesus disalib. Sebenarnya Tuhan Yesus lahir itu kan menggenapi banyak nubuatan yang dilakukan oleh para nabi ya sebelumnya. Nah, kita akan baca kitab Yesaya, di mana ada tulisan yang memang ini ya, ada tulisan mengenai perkataan tersebut. Ini sebenarnya hal yang luar biasa ya. Saat para setan itu bersaksi bahwa engkau adalah anak Allah, mereka tidak bisa berbohong ya di hadapan Tuhan. Para setan sering membohongi manusia ya, tapi mereka tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan, dan Tuhan sampai menghardik agar mereka tidak banyak berbicara lagi karena setan-setan itu tahu dia adalah Mesias. Jadi para setan itu bersaksi di ini apa namanya di depan murid Tuhan, di tengah orang-orang yang ini ya, yang disebutkan Tuhan ini. Kita akan baca di Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belu-belunya kita menjadi sembuh. Amin. Ini ditulis jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, jauh sebelum kejadian Tuhan Yesus disalib. Ini benar-benar menguatkan kita ya, benar-benar menguatkan kita. Banyak nubuatan-nubuatan yang sudah dilakukan oleh para nabi-nabi Tuhan pada perjanjian lama dan tergenapi dengan luar biasa. Dan luar biasanya lagi itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan kita itu Tuhan yang setan pun bersaksi di depan murid-murid Tuhan, engkau adalah anak Allah. Luar biasa ya. Dan sampai Tuhan menghardik, karena setan itu tahu bahwa dia, Yesus kita, Tuhan kita adalah Mesias.
dan segala hal yang dilakukan Tuhan dari yang kita renungkan, kita baca kemarin, itu karena memang sudah diizinkan Tuhan, Allah ya, Allah Bapa, agar nubuatan-nubuatan para nabi itu tergenapi dan pasti tergenapi. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita, benar-benar mengajarkan kita untuk bersaksi, untuk memuliakan nama Tuhan, agar banyak orang lagi mendengar cerita Tuhan. Banyak iman-iman yang tumbuh di antara umat manusia, sehingga terjadi banyak kegerakan, banyak saksi-saksi Tuhan untuk memuliakan Tuhan, agar banyak orang mendapat berkat oleh kesaksian kita. Bahkan setan pun bersaksi saat ketemu Tuhan, engkau adalah anak Allah. Kita tuh menyembah Tuhan yang benar-benar ada, benar-benar masih berbicara sampai hari ini. Banyak orang yang disembuhkan Tuhan yang tidak tercatat di sini. Banyak hal yang luar biasa yang terjadi, yang benar-benar harus kita ceritakan, karena kita percayakan Tuhan kita itu jalan menuju surga, jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan Yesus masih berbicara sampai sekarang. Dan tugas kita untuk mempelajari kitab ini, untuk menceritakan kepada orang-orang, untuk menceritakan kepada orang tua kita kalau orang tua kita belum percaya, untuk menceritakan kepada teman-teman kerja kita, orang-orang sekitar kita, agar apa? Keselamatan Tuhan terjadi, agar berkat-berkat dirasakan banyak orang, sehingga kita bisa mengurangi tetes air mata, rintihan kesedihan dari orang-orang. Kita bisa memberikan mereka pengharapan bahwa Tuhan itu benar-benar ada jalan menuju surga. Dan Tuhan itu berbicara kepada orang yang mau meminta Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Tuhan masih berbicara sampai sekarang. Ini benar-benar berita sukacita ya, dimana nubuatan Nabi Yesaya tergenapi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulinya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang itu karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita. Ini dikatakan oleh Nabi Yesaya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin ya, amin. Ini benar-benar menjadi penguatan bagi kita untuk kita bersaksi. Kalau kita buat bercanda kita pasti bilang gini, masa kita kalah sama setan? Setan aja bersaksi engkau adalah anak Allah. Apalagi kita yang sudah mendapatkan segala berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kita, keselamatan, kehidupan yang layak, damai sejahtera yang kita terima. Kita mungkin mendapatkan keluarga yang sejahtera, yang benar-benar mengayomi kita. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak beruntung, di mana dia ditempatkan di keluarga yang benar-benar broken home, kedua orang tuanya tidak mendukung, atau mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Ini benar-benar menjadi tugas kita ya, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kita, tentang Juru Selamat,
bahwa Tuhan kita itu benar-benar ada, benar-benar nyata. Bahwa Tuhan Yesus tuh masih berbicara sampai sekarang, dan Tuhan Yesus adalah jalan menuju surga. Dan tugas kita untuk memberitakan, telah Tuhan tulis sendiri kan, untuk memberitakan sampai ke ujung bumi, berita keselamatan. Karena kita apa? Karena kita telah menerima keselamatan tersebut. Kita sudah menerima bilur-bilur Tuhan dan darah Tuhan yang menyembuhkan dan memberikan keselamatan. Berarti ada Tuhan di dalam diri kita. Di dalam hati kita itu ada roh Tuhan. Di dalam diri kita, aliran darah kita ada darah Tuhan. Bilur-bilur Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita bertugas, berkewajiban untuk, seperti yang Tuhan katakan, untuk menyampaikan berita keselamatan tersebut kepada orang lain. Amin ya. Amin ini benar-benar menguatkan kita. Benar-benar menguatkan kita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita beritakan kepada banyak orang yang menderita beban berat, yang menderita banyak penyakit, bahwa ada Tuhan Yesus yang memikul kelemahan dan menanggung penyakit manusia, yang masih berbicara sampai sekarang. Dan dia adalah Tuhan yang memang jalan satu-satunya menuju surga. Itu yang kita percayakan, karena Tuhan kita benar-benar nyata dan tidak ada kebohongan di Alkitab ini. Jadi kewajiban kita untuk memberitakan berita keselamatan tersebut. Amin ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk segala cerita yang ditulis oleh para rasul Tuhan, sehingga menguatkan kita, sehingga banyak orang yang masih beriman dan masih bisa dipakai Tuhan. Kita kuatkan lagi diri kita untuk bisa menguatkan orang lain. Kita benar-benar meminta Tuhan masuk dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi berkat, agar banyak orang tahu bahwa ada Tuhan yang memikul segala penderitaan kita, penderitaan manusia. Ada Tuhan yang menanggung segala penyakit mereka dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Bahwa mujizat itu benar-benar nyata, masih ada sampai sekarang. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih ya untuk segala hal yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia. Tuhan masih berbicara sampai hari ini, itu benar-benar luar biasa. Benar-benar ajaib Tuhan kita itu, sampai masih berbicara pada manusia sampai hari ini. Kita akan nyanyikan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Terima kasih Yesus untuk perkataanmu hari ini. Terima kasih Yesus. Ajarkan kami untuk bersaksi bagimu. Ajarkan kami Tuhan untuk memperkatakan perkataan yang benar di hadapan manusia. Bahkan setan pun bersaksi bagimu Yesus, bahwa Engkau adalah anak Allah. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau lakukan. Terima kasih Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menanggung kami Tuhan. Darah-Mu telah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Yesus, kuatkan kami untuk bersaksi bagimu.
berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, untuk memberkati orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap perkataan-Mu hari ini, biarlah setiap perkataan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan masuk dalam jiwa hati roh kami Tuhan, berakar bertumbuh berbuah lebat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, jangan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk pernyataan-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin.